Annyeonghaseyo. It's me, Felicia. Jadi hari ini sesuai dengan janji kita berdua, janji Felito, kita berdua lagi mau bacain question and answer yang ada di Instagram kita. Insta story kan ada yang question gitu. Nah, tapi kali ini question and answer yang akan kita jawab itu adalah seputar persiapan pernikahan ini. Bukanlah cinta yang terlarang, gitu aja. hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Ya, udah ada pertanyaan-pertanyaan. Wow. Oke. Oh, ini pantasnya. Hah? Palanya? Ini palanya. We love you. Nih, emang. Oh, ini satu lagi. Coba dulu masukin. Ini satu lagi. Wah, paling berat. Ini yang selalu dibully, yang selalu dibilang paling kurus, paling nggak gendut, lucu, padahal dia paling gemuk. Dan rambut mereka berdua memang beda. Karena ini kakak adik, tahu nggak boleh dibeda-bedakan. Oke, pertanyaan pertama dari @natasha_wilona12. Kenal nggak kamu? Kenal nggak sayang? Kayak pernah tahu sih. Kayak pernah tahu deh. Siapa ya? Ya, ini jadi ada dari Wilona. Pernikahannya Milf diundang nggak? Milf tuh doginya Willow. Kalau Milf diundang lu nggak usah, Com. Kok gitu? Gantiin. Kalau aku jawabannya beda. Tergantung kalau memang Yepo nanti udah nikah sama Selo, baru Milf kita undang. Karena takutnya nanti kayak di drakor-drakor gitu, takutnya Milf jadi Dakyu. Bisa jadi kan. Benar. Pokoknya kalau bisa diundang pasti diundang. Tapi kalau pernikahannya Yepo sama Selo diundang Milf. Ernabahi 88. Udah berapa persen persiapan pernikahan untuk Felito? 80. Iya sih, aku juga setiap ditanya wartawan jawab 80. Dari dulu kita bilang Kamu 80. hitungannya dari mana? Karena udah sisa dikit lagi kan sama udah 80. Pasti 80 lah. Iyalah, pakai tawar lagi lah. 80%. Jangan teriak-teriak juga lah. Lanjut. Nih, Aku dong dari- baca Ferni.Kurniawan. Hal apa yang sering diberantemin saat persiapan pernikahan? Banyak, guys. Semua aspek kita berantemin. Berdebat dulu kan kita pasti untuk bisa dapat titik tengahnya gitu loh. Yang sering gara-gara apa ya? Kalau aku sih gara-gara sekarang lagi pandemi kayak gini kan kita semuanya via online ya. Kayak Betul. meetingnya via online, dijelasin apa segala macamnya, sama WO kita via online. Nah itu nih Feli itu paling kayak jarang nongol gitu. Jadi salah besar. harus aku ingetin tolong dong, ini mau nikah gak sih? Hito yang lama banget, balesnya tuh super lama. Jadi Hito tuh kayak jarang nongol di grup kita. Jadi kayak udah ketumpuk-tumpuk, kan nggak enak gitu loh mau WO-nya. Kayak aku lagi slow sibuk respon. ngurusin bisnis online gitu deh. Apaan? Bisnis online orang, aku ngorder. Aku membantu loh. Iya, sekarang belanja apa online, Beb. Terus Untung itu sekarang Toilet ini juga pembeliannya online. betul sekali. Yang bikin berantem ada lagi, guys. Apa? Apa ya? Nggak tahu. Kayak giliran gini lupa ya. Nggak ada. Aku Kalau nggak ada, kamu nyebelin. sering bikin Kamu berantem. yang nyebelin. Kamu Apa coba? dia lupa. Apa? Ya udah gitu deh. Wah, sila banget, bro. Udah kamu pakai, kamu arahin ke aku biar aku putih. Oh gitu. Iya. Ya udah, oke. Oke. Akunya nggak bisa ngeliat dong. Apa udah, kamu jadi center. Gak apa, kamu ganteng walaupun hitam. Mana mati? Ini mobil meper lagi. Orang garuk ini. Buset. Suaramu segini. Orang garuk ini. Tuh, sakit nggak? Coba lagi. Orang garuk ini. Coba lagi. Gue yang sakit tenggorokan. Tuh kan, langsung. Iya, po yang jawab. Chat titik Anggian R. Kira-kira banyak tamu yang mau diundang berapa? 5 lah. 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan gitu. Gimana? Tuhan Yesus yang memberkati. Tuh, maksudnya Tuhan Yesus yang memberkati. Enggak dong.
5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Nadanya rusak. Itu salah, tahu gak pakai itu. Tuhan Yesus yang berkah. Salah juga. Kira-kira berapa banyak tamu yang mau diundang? Tamunya cukup banyak Ya. karena keluarga Hito besar, keluarga aku juga. Terus udah gitu juga banyak sahabat-sahabat kita, banyak rekan-rekan kerja kita yang mau kita undang. Makanya yang tadinya pernikahan yang maunya di Bali, jadinya kita bikinnya di Jakarta. Ya, Po. Dia naik atas meja. Kayak kucing. Ah, makan apa tuh? Enggak. Sumpah. Makan apa lo? Nah, kan. Udah deh. Ada kayak bekas. Iya gitu guys, jadi kayak yang harusnya pernikahannya di Bali, kita bikinnya jadi di Jakarta karena kita concernnya ke tamu-tamu yang mau kita undang supaya lebih banyak dan gak terlalu intimate. Di lamaran udah dibikin yang intimate-nya dan dibikin juga garden party sesuai yang aku mau karena tidak terrealisasi di pernikahan, jadi direalisasikannya di lamaran kemarin. Rencana mau bulan madu kemana, Kak? Dari siapa? Dari Reini Bintang 93_93. Ya, ini aja mau nikahnya belum. Rencana mau honeymoon ke tempat-tempat yang emang udah kita pengen datengin dari kapan tahu, yang nggak bisa kita samperin karena kita mau samperin dari dulu, cuma nggak bisa karena kita berhalangan waktunya syuting. Giliran aku bisa Feli-nya syuting, giliran Feli-nya bisa aku yang syuting. Giliran kemarin dua-duanya bisa libur panjang, pandemik. Makanya Kalian melihat ini bener-bener loh ini. Turun lah, bukan kucing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Mau nonton Mama Papa yang ngevlog ya. Oke deh, Yepo di sini ya. Oh, ini di sini. Terus udah gitu ada pertanyaan juga. Oh, ini nggak pertanyaan sih, dari Ellen Sisuteja. Mendekati persiapan pernikahan harus sabar-sabar ya. God bless you both. Thank you buat sarannya. 7 tahun gue udah cukup sabar sih sama Hito. Hello. Cika_salsabila. Apa tips pacaran langgeng selama 7 tahun dan sampai ke pelaminan, Kak? Jawab Kak Hito. Apa ya tipsnya? Ya, yang pasti gara-gara sayang. Terus apa ya? Emang tujuan dari awal mau pacaran kan untuk yang serius gitu. Terus kepercayaan. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa? You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderwall. Saha ieu? Kucing apa ini sih? Nak manja. Woi. Mohon maaf nih, Po. Diinjak kamera gue. Tadi apa sih? Aku sampai lupa. Udah skip, lanjut. Oh, tips pacaran langgeng selama 7 tahun sampai ke pelaminan, tipsnya. Ya itu biar langgeng pastinya sayang ya, sama-sama sayang. Terus ya saling percaya, saling support lah. Segala sesuatu Muka kita kamu mulai. gak kelihatan. Nih ya, segala sesuatu kita mulai bareng-bareng. Terus di saat aku down, Feli selalu nguatin. Di saat Feli down, aku ketawain. Saling support lah guys pastinya. Oke, lanjut. Oh, ini ada pertanyaan dari Senti.purba. Apa pernikahannya di Lewat aja. Apa pernikahannya Kak Feli sama Kak Hito disiarin di TV? Di radio deh kayaknya gitu. Di radio aku dengar. Kayaknya. Amin. Iya sih, kemarin bilangnya gitu ya. Amin ya, amin aja. Yang terbaik aja. Kalau nggak ntar kita live IG. Dari Laila Nur Fitria, gimana rasanya udah lama pacaran terus sekarang udah mau nikah aja? Rada aneh sih pasti tetap, karena tetap yang namanya pernikahan sama pacaran pasti beda kan. Di dalam pernikahan kan tanggung jawab pasti akan lebih besar. Terus ya banyak hal barunya gitu, belajar mimpin, belajar jadi apa ya, decision maker, belajar jadi apa lagi ya. Banyak hal lah, beda. Pokoknya beda lah sama pacaran pasti. Oke. Lanjut, Kak, pernikahannya pakai adat apa sih dari Amha 33? Adat deh.
Tapi kan wawancara juga udah pada tahu. Iya juga ya. Kayak adat internasional guys gitu. Yes, kita udah ada photoshoot adat Jawa. Jadi nanti rencana kita mau bikin photoshoot adat Manado juga. Jadi kita berdua ini pasangan manja. Manado Jawa. Atau enggak bisa juga pasangan zaman. Jawa Manado. Iya. Apa sih? Feli guys. Feli nih yang kecil nih. Nggak pakai baju lagi. Nih, ini loh. Oh, itu sih. Ini yang pakai topi. Ini Yepo nih. Pakai topi. Nih, Coba ini Yepo si kelinci mirip coklat. sama aku. Ini pasti ompong nih di sini. Masih ompong nih. Makanya mingkem aja. Enggak, itu enggak ompong. Udah umur 8 enggak ompong. Oh iya. 2002. Lanjut ya. Lanjut. Pernikahannya pakai adat apa? Kita internasional. Nih dari Septiani Teresia _ mau nanya nih Kak, dekornya kayak gimana nih? Jawab dulu. Dekornya? Oh dekornya? Iya dekornya kita kalian bakal lihat sendiri deh nanti kayak gimana. Bahkan kita aja dibikin surprise. Iya, kayak dibikin yang lain daripada yang lain gitu. Nggak sabar sih. Sabar. Dan ini tuh benar-benar terbaik di bidangnya. Yo mama. Kita sudah sangat tidak sabar. Oke, terus udah gitu dari mana lagi ya? Berapa lagi ya? Dari Berapa ya? Data 27 pemberkatannya dilakuin di mana? Pemberkatannya dilakuin di mana? Kayaknya lebih ke gerejanya aja deh yang kita sebut. Kita akan melakukan pemberkatan bersama dengan gereja GBI Glow Fellowship Center bareng sama PS Geren Lumoindong dan Pak Gilbert Lumoindong, bareng sama pendeta John juga yang waktu itu baptisin aku di Sungai Yordan, terus bareng juga sama Pak Guntur gitu sih. Jadi kita ngikutin aku sih karena aku jemaat di GBI Glow Fellowship Center, kita dari GBI House of Shalom Bintaro. Nah cuma masalahnya waktu itu kita nggak bisa yang di GBI House of Shalom karena jadwal BPN kita. Gitu BPN sih. itu bimbingan pranikah by the way. Yes, jadi kalau di kita sebelum kita menikah kita harus melakukan BPN. BPN itu udah kita jalani. Kayak semacam kelas gitulah. Iya, kelas kayak belajar pernikahan. Jadi benar-benar dipersiapkan dari dalam diri, mental tuh dipersiapkan sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Iya. Gitu, dan itu dijalankan 3 bulan ya. Yums. 3 bulan, makanya kita udah menjalankan itu. Tapi ya sekarang lebih banyak via online karena nggak bisa ketemu. Yups. Gitu. Oke. Aku dong. Oke. Gimana soal anak rencananya setelah menikah? Apakah langsung mau punya anak? Dari Trisnawati 3168754104 Ngarang banget. Rencananya sih mau ya, pokoknya ikutin rencana Tuhan aja gimana. Kita emang sayang banget, suka banget sama anak-anak. Jadi emang rencananya sih ya pengen langsung punya anak ya, tapi gimana Tuhan aja deh yang kasih. Pertanyaan dari Lisme _ 1023. Kira-kira kalau punya anak kembar mau dikasih nama siapa? Aku mau kasih namanya Gemes. Masa nggak boleh begitu nama anaknya Gemes? Kayak mie ya, kayak mie remas gitu. Gemes. Ntar guru-guru gitu. kalau di sekolah manggil gimana? Gemes. Ya kan? Cesar. Kita belum memikirkan nama anaknya. Ntar kalau kita misalnya udah menikah, terus udah hamil beneran dikasih Tuhan anak kembar, ntar kita minta netizen aja ya kasih nama. Iya. Oke. Apa mau kutu kusut? Anak gue tuh di sinetron. Sama siapa? Kusoy. Cie. Ada yang nanya berapa budget pernikahannya kak? Oh iya. Dari 500M lagi lah. Titik M1234. Berapa budget pernikahannya? 500M. 500M. Ngarang-ngarang ntar Habis diundang ini lagi nanti kita. di heboh. Budget lagi. pernikahan Feli itu 500M. Gitu lah. Semuanya kita usahakan semuanya. Luar biasa. 500M itu. Iya kan? Dia baik banget loh guys. Ya, kalau ada dana segitu banyak mah nggak bakal dihabisin buat pernikahan lah pastinya kita. Yalah kayak pernikahan satu hari doang. Terus kayak Kalau abis itu lo sampai emang nggak punya hari esok gitu. Esoknya besoknya makan mie instan. Biaya maksudnya masih sewajarnya aja semuanya. Ya, biasa wajarnya. Oke. Oke. Tuh, bye-bye. Terus dari awas itu, jatuh. dari Rosa Bye. ya po nih. Aduh. Jatuh. Jatuh.
Bukan. Gantian. Lanjut ini dari Rose_. Ya. Dari Rose_TV, Kak Feli udah ada rencana buat rumah sendiri nggak? Mau nikahnya setelah atau pas sekarang? Buat rumah sendiri maksudnya gimana sih? Rumah kita bareng apa gimana? Oh, kalau itu mah bukan aku yang siapin Hito. Kalau ya, kalau rumah udah disiapin. Nanti kalau pas udah nikah kita tinggalnya bareng berdua. Ya iyalah, tinggal bareng ya. Nah, 4 kita berdua, Yepo, Oni, Selo berlima sama Mbak. Terus baik juga pertanyaan yang mikir kalau aku sama itu tuh sekarang udah serumah. Enggak guys, kita berdua rumahnya super deket aja. Jadi kayak selama pandemi ini, karena biasanya kan kita kayak jarang banget pacaran di rumah ya, karena kita sama-sama syuting. Cuma sekarang pas pandemi ini kita jadi sering ketemuannya di rumah. Ya mau di mana lagi nggak sih? Iya lo. Gitu deh. Oke, lanjut ya. edition_sarijal.id. Mau punya anak berapa? Pengennya sih 3, kalau nggak ya 2 lah minimal. Ya kan kembar aja 2. Iya. Ya, pengennya sih kembarnya cewek cowok. Amin. Satu lagi kakaknya cowok. Apa cewek? Cewek. Cowok aja yang 2. Kayak Gaby dong, kasihan. Gaby kan selalu dibully kamu Maya Enggak, habis. nah yang cewek itu yang paling terakhir. Jadi paling disayang. Cowok. Kembarnya cowok cewek. dong. Hah? Kembarnya cowok dong. Enggak dong. Kan cowok, enggak kembar, anak pertama. Baru anak kembarnya cowok cewek. Kalau ntar yang anak kembar ceweknya udah mau keluar duluan, Kan kalau keluar duluan dia berarti yang ketua. adeknya. Iya enggak dah. Aslinya gitu. Coba ntar baca deh tentang anak kembar. Ya enggak lah. Berarti Misha Marcel tuh, harusnya Marcel tuh adeknya Misha. Ya enggak dong. Iya. Yang keluar duluan. Karena enggak, yang kan yang kakaknya yang di dalam. Dia ngedorong adeknya keluar duluan gitu katanya. Beneran aku dikasih tahu dulu sama Mbak Nura. Oke. Gimana nih Kak, perasaan mau nikah tapi masih ada COVID-19? Dari Puja. Emang resek nih COVID-nya. Kesel banget guys asli. Jadi kita harus terus terang kali ya, udah mulai bahas aja ya. Jadi kita harus terus terang, sebenarnya kita udah merencanakan nikah di tahun ini. Cuma di bulan-bulan yang emang kayaknya bakal masih orang nih sensitif sama kasus COVID. Emang sih setelah selesainya PSBB dan segala macam, cuma takutnya orang-orang masih banyak yang parno dan takut karena biarpun udah mulai new normal, takutnya malah kita mengharapkan semua tamu undangan kita tuh bisa hadir karena ini kan momen sekali seumur hidup. Jadi kita pikir kita ambil jalan tengah dan udah ngobrol sama keluarga juga banyak yang setuju kalau emang better diundur gitu. Jadi akhirnya kita undur. Banyak yang bilang juga mendingan pemberkatannya aja dulu, resepsinya ntar belakangan. Keluarga aku kan banyak dari Manado juga, terus udah gitu ada yang dari mana-mana juga. Betul, karena kalau nikahnya harus pemberkatan dulu, itu kan bener-bener dibatasin banget kan. Jadi kayak sedih aja nggak sih, nggak bisa banyak yang ngumpul gitu. Sebenarnya ya itulah makanya kita pengennya antar aja. Sebenarnya sih kalau misalnya pengen aja pemberkatan dulu, cuma pertimbangannya banyak karena yaitu ini kan suatu momen penting, kayak orang-orang juga udah tahu pacaran udah lama banget, udah 7 tahun lebih, terus pas nikah masa jadinya dibatesin gitu, orang-orang yang nggak bisa datang, apalagi keluarga orang-orang terdekat. Dan banyak juga kan dari keluarga Hito, Pak De Hito segala macam. Jadi resiko sih kalau misalnya kita tetap memaksakan karena bahaya juga gitu. Jadi kita tidak boleh egois gitu. Betul. Gitu sih. Tapi aku juga baru belajar kalau kata orang kalau mau nikah tuh ada aja cobaannya. Kayak cobaan pandemik ini jadi salah satu cobaan buat kita ya, Bay. Kayak ada sahabat aku yang akhirnya dia pernikahannya via online juga gitu. Tapi tetap berjalan khusyuk sih. Cuma ya kalau kita sih ya kan keputusan masing-masing, kita memilih untuk diundur dulu biar nanti keluarga bisa datang gitu aja. Ya, banyak sih yang tetap nikah tapi kayak jadi harus tutupin masker, terus udah gitu harus berjarak. Betul. Dan orangnya sedikit, jadi kayak ya udahlah, kan kita udah nunggu 7 tahun lebih ya, nunggu bentar lagi nggak apa-apa lah gitu, nggak we're not in a rush juga gitu. We're not in a rush gitu deh. Oke guys. Ya pokoknya gitu, doain aja untuk diundurnya sampai kapan kita belum bisa announce, tapi intinya pernikahan kita diundur. Yang tadinya kita kalau setiap ditanyakan selalu bilang semuanya on schedule, cuma akhirnya kita memutuskan untuk oke,
untuk kebaikan Kita semuanya. bukan mengalah gara-gara corona, tapi kita menyerah. Kembali. Kita bukan menyerah gara-gara corona, tapi kita mengalah demi kebaikan. Betul, gitu. Doain aja semoga rencananya semuanya berjalan dengan lancar. Velito nanti akan bisa naik ke pelaminan. Amin. Terus juga nggak ada cobaan-cobaan lagi. Amin. Tidak ada penghalang-penghalang lagi. Amin. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini gila lo ya, krisis juga ya. Yaudah, pokoknya doain aja ya guys. Oke guys, annyeong, Annyeonghaseyo. stay safe. Don't forget to like, comment, subscribe, YouTube and turn on channelnya Hito. notification. Yes. YouTube channelnya Hito Cesar, YouTube channelnya Felicia Angelista. Stay safe everyone. Jangan lupa pakai hand sanitizer, disinfektan, Masker. face shield, masker, Oke. jaga jarak. Oke, bye. Oke, annyeong.